Selamat pagi, salam sejahtera, salam dan salam jumpa lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada renungan harian dalam pekan kedua masa biasa, Selasa 16 Januari 2004 dari channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Semoga saya menjumpai para pendengar firman Tuhan sekalian dalam keadaan sehat semuanya dan masih setia mengikuti renungan harian. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sebelum kita mulai mendengar sabda Tuhan dan mengikuti renungan pagi hari ini dari channel Suara Sabda Pagi, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin kami umat-Mu menuju keselamatan. Semoga kami bertekun mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam keseharian hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi renungan dari channel Suara Sabda Pagi hari ini saya ambil dari kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1-13 dan dari Injil Markus bab 2 ayat 23-28. Kedua bacaan ini akan membingkai seluruh isi renungan pagi ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, tema renungan untuk Suara Sabda Pagi hari ini saya beri judul, "Manusia melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan melihat hati." Wajah yang tampan, cantik, paras yang elok, dan hidung yang mancung, bibir yang sensual, lenggak-lenggok yang menawan, kadang membuat orang mudah terpesona dan tertarik. Namun, belum tentu atau tidaklah demikian bagi Tuhan. Karena sering manusia melihat tampan, tapi Allah melihat hati. Apa yang gagah oleh manusia belum tentu gagah bagi Allah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1-13 menarasikan atau mengisahkan kepada kita tentang penolakan Allah terhadap Saul yang telah diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel di satu sisi, dan pengurapan Daud menjadi raja bagi bangsa Israel di sisi lain. Mengapa? Karena Saul tidak mendengar dan melaksanakan apa yang Allah sabdakan kepadanya. Hal itu menyata dalam sikap dan tindakan Saul, raja Israel dan rakyatnya, yakni melakukan pelanggaran etika, yaitu menjara harta milik musuh dan mempersembahkan kepada Allah. Padahal Allah tidak membutuhkan kurban bakar dan kurban persembahan dan kurban sembelihan, melainkan Allah butuh dan menghendaki kesetiaan Saul dan rakyatnya untuk mendengar dan melaksanakan sabdanya sebagai raja
dan pemimpin bagi bangsa Israel. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, karena ketidaksetiaan Saul mendorong Allah mendesak Samuel untuk mengurapi Daud anak Isai menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Saul. Namun permintaan Allah awalnya ditolak Saul karena takut dibunuh dan merasa takut dengan orang yang telah diurapi Tuhan sendiri. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka Samuel pun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Ia pun pergi kepada Isai, seorang penggembala kambing domba di Betlehem, karena di antara anak-anaknya akan diurapi Tuhan menjadi raja bagi Israel menggantikan Saul. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, ketika Samuel tiba di Betlehem, membuat para tua-tua pun datang mendapati Samuel dan bertanya, "Apakah kedatanganmu membawa selamat?" Ia pun menjawab, "Ya, benar." Maka ia pun memerintahkan orang tua-tua agar menguduskan diri dan mengajak mereka datang ke upacara persembahan itu. Ia pun mengurus Isai dan mengundang anak-anak Isai juga ke upacara itu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, semua anak Isai pun mulai masuk ke tempat upacara itu. Dan ketika Eliab anak Isai masuk, Samuel menyangka ia itu yang dipilih Allah untuk menjadi raja. Samuel pun berdiri hendak mengurapinya, tetapi Allah mencegahnya dengan berkata, "Jangan terpanjang pada paras atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya." Demikian selanjutnya masuklah anak-anak Isai yang lain, mulai dari Abinadab sampai anak yang ketujuh. Tapi semua mereka ditolak Allah. Maka Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Maka Samuel pun bertanya kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Isai pun menjawab, "Masih ada yang bungsu, tapi ia sedang menggembalakan domba." Maka Samuel pun berkata kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia," serta menegaskan bahwa mereka tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Maka orang diminta menjemput Daud. Daud memiliki kulit tubuh kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Ketika Daud berjalan masuk, Tuhan pun memerintahkan Samuel untuk bangkit berdiri dan berkata, "Urapilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu dan selanjutnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dan dalam Injil kita mendengar debat atau dialog antara Yesus dan orang Farisi tentang perbuatan para murid Yesus yang memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Hal ini dilihat sebagai pelanggaran atas hari Sabat, karena bagi orang Israel hari Sabat adalah hari yang kudus dan orang dilarang melakukan pekerjaan apapun. Maka Yesus membela tindakan para muridnya dengan mengangkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Daud dan anak buahnya pada hari Sabat. Namun itu tidak dilihat sebagai pelanggaran atas Sabat, yakni masuk ke dalam bait Allah dan mengambil roti sajian Imam Agung yang hanya dimakan oleh Imam Agung dan imam-imam lainnya. Dan Yesus pun menegaskan bahwa hari Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dari dua pewartaan ini mau mengatakan kepada kita bahwa seringkali manusia itu melihat apa yang di depan mata sebagai yang terbaik, tapi Tuhan melihat hati orang. Dan demikian juga perbuatan para murid yang di depan mata dilihat sebagai pelanggaran atas hari Sabat, namun tidak melihat isi di balik tindakan dan perbuatan itu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, marilah dalam hidup ini sebagai murid Yesus dan orang Kristiani, kita jangan cepat terpesona dengan apa yang terlihat mata, melainkan kita perlu melihat maksud dan nilai di balik perbuatan yang sesungguhnya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda Putra-Mu yang sudah kami dengar
dan renungkan. Kuatkanlah iman kami agar cinta kasih kami semakin terwujud dalam hidup. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa-doa dari kita, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.